Komisi 3 DPR hari ini menggelar rapat lanjutan bersama dengan Kemenko Polhukam atau juga sebagai Ketua Komite TPPU yakni Mahfud MD dengan didampingi tadi oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavanda untuk kembali membahas soal transaksi janggal yang terjadi di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah. Dan pada rapat hari ini juga turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga sebagai anggota dari Komite TPPU yang dimana pada rapat hari ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yakni salah satunya adalah antara Kemenko Polhukam dengan Kementerian Keuangan ini secara tegas menyatakan bahwa di antara keduanya tidak ada perbedaan data terkait dengan transaksi janggal yang terjadi di Kementerian Keuangan ini. Dan sebelumnya juga menurut data memang Mahfud MD ini menyampaikan bahwa angka transaksi sebesar 35 triliun rupiah. Sedangkan menurut perhitungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyampaikan bahwa transaksi hanya sebesar 3,3 triliun rupiah saja. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan data tersebut merupakan data hasil dari rekapitulasi PPATK yang terdiri dari 300 surat. Dan dari jumlah tersebut Kementerian Keuangan ini hanya menerima sebanyak 200 surat saja, sedangkan 100 lainnya dikirimkan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum. Dan dari 200 surat tersebut mencangkup nilai 253 triliun rupiah yang di dalamnya terdapat 65 surat yang mencangkup data perusahaan dan korporasi. Kemudian sebanyak 22 triliun rupiah ini dari 135 surat PPATK yang mencantumkan nama pegawai dari Kementerian Keuangan. Dan Sri Mulyani juga tadi kemudian mengklasifikasikan 3,3 triliun ini menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. Dan selain itu setelah rapat bersama dengan DPR juga Komite TPPU ini juga menegaskan atau berencana untuk membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti secara lebih mendalam atau supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan dari LHA atau LHP dengan nilai agregat 349 triliun rupiah. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Komite TPPU Mahfud MD setelah rapat bersama DPR pada hari ini. Lah sebentar lagi, tapi kan keputusannya tadi bagus, sudah merupakan apa yang kami putuskan di dalam dan sudah disetujui oleh DPR. Nanti satgasnya ya tidak lama lagi lah, ini kan minggu depan udah mulai libur lebaran. Kalau komite itu permanen mengikuti jabatan dan periode, kalau satgas itu kasuistis seperti ad hoc penyelesaian kasus ini itu satgas, tidak permanen. Nah kalau komite itu semuanya tindak pencucian uang di semua institusi, sedangkan ini kan hanya yang menyangkut bea dan cukai dan pajak. Tapi tadi teman-teman sudah lihat, sudah dijabarin oleh Bu Menteri terkait apa yang menjadi isu 349 triliun dengan detail yang jumlahnya diperinci oleh Bu Menteri. Dan mudah-mudahan ini rapat lanjutan karena tadi anggota ada yang meminta bagan baru tentang hasil yang diberikan oleh Bu Menteri, mana saja hasil audit atau keuangan yang sudah diselesaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Ini kan baru diusulin oleh Ketua Komite, tapi kita berharap sebenarnya Satgas itu nggak perlu, kan komitenya sudah ada. Komite inilah yang menjadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya dari hasil transaksi yang di PPATK. Jadi sebenarnya Satgas nggak perlu, itu buang-buang waktu karena sistemnya sama semuanya, strukturnya sama, ya buat apa? Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi Aditya melaporkan untuk Sinpo TV.